Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuni Alimatul Hasanah dengan 3 digit NIM terakhir 113. Di sini, saya akan mempresentasikan mengenai ciri khas Kota Demak sebagai ikon kota. Adapun alur pembahasan pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama ada Demak sebagai kota wali, yang kedua makanan dan minuman khas Demak yaitu sego goreng dan jamu coro, dan yang ketiga ada tradisi grebek besar Demak. Sebelum memasuki pembahasan, saya akan memberitahu terlebih dahulu di mana letak dari Demak sendiri. Demak itu berbatasan langsung dengan Semarang, Kudus, dan juga Jepara dan Kabupaten Grobogan. Nah, apabila kalian ke Semarang Barat dan lurus terus, nanti kalian akan menjumpai monumen atau gapura selamat datang di Demak Kota Wali. Lanjut, yang pertama yaitu pembahasan mengenai Demak sebagai kota wali. Mengapa? Alasannya yaitu pada dahulu Demak menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa pada masa Kesultanan Demak yang berdiri sekitar tahun 1475 di bawah kepemimpinan Raden Patah, pendiri sekaligus Sultan pertama Kesultanan Demak. Raden Patah adalah keturunan dari Kerajaan Majapahit yang kemudian beralih memeluk Islam dan mendirikan pemerintahan berbasis syariat Islam. Demak disebut sebagai kota wali karena peran besarnya dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Melalui peran Wali Songo, Demak menjadi pusat dakwah dan pendidikan Islam yang diterima dengan baik oleh masyarakat Jawa. Jadi, alasan utamanya yaitu karena Demak sebagai pusat dakwah sekaligus penyebaran agama Islam di Jawa. Nah, ini ada gambar yaitu Masjid Agung Demak. Selanjutnya, Demak sebagai kota wali ini tidak terlepas dari 3 situs bersejarah. Yang pertama ada Masjid Agung Demak yang menandai pusat dakwah di sini dan penyebaran agama Islam yang didirikan langsung oleh Raden Patah dan dibantu oleh Wali Songo. Ada Museum Masjid Agung Demak yang berisikan sisa puing-puing bangunan dari Masjid Agung Demak. Contohnya yaitu ada Soko Tatal, pintu bedek, lumpang padi, ada juga Al-Quran yang ditulis tangan, dan ada juga beduk. Lalu ada situs makam yang berisikan para pendiri Masjid Agung Demak juga keluarga Kesultanan Demak. Situs makam ini ada di Masjid Agung Demak dan juga di Kadilangu. Selanjutnya ada kuliner khas Demak. Nah, saya mengambil sego goreng. Sego goreng ini atau nasi goreng adalah salah satu dari beberapa kuliner khas Demak yang turun-temurun sejak masa kejayaan Kerajaan Demak. Sekilas mungkin kita dapat melihat bahwa nasi goreng ini mirip dengan pecel, tetapi komposisinya berbeda. Tetapi cara memasak bumbu dan penyajian sego goreng ini berbeda dengan pecel. Nasi yang telah matang akan ditumpuk rebusan sayuran yang terdiri dari petet atau isi petai Cina, kembang turi, jantung pisang, buah lamtoro muda, singkong muda, dan juga daun ubi jalar. Selanjutnya, apabila telah selesai, nantinya akan diguyur bumbu kacang. Keunikan dari sego goreng ini, di atasnya akan ada serundeng. Serundeng ini yaitu yaitu daging kelapa yang telah diparut dan digoreng dan juga dibumbui. Nasi goreng ini cukup murah, yaitu dihargai 5.000 per bungkus. Biasanya dibungkus dengan daun pisang. Disajikannya juga biasanya dengan rempeyek, tempe, tahu, atau bisa juga dengan lauk pauk seperti ayam jika mengikuti perkembangan sekarang.
Selanjutnya ada jamu coro. Jamu coro adalah minuman tradisional dari Kabupaten Demak, Jawa Tengah yang unik karena tidak encer, melainkan bertekstur seperti bubur halus dengan rasa gurih, manis, sedikit pedas, serta menghangatkan tubuh. Minuman ini mengandung banyak rempah seperti jahe, kayu manis, serai, dan dipercaya dapat memulihkan stamina dan menjaga imun tubuh. Walaupun namanya itu jamu, tapi rasanya itu tidak pahit. Jamu coro bahkan hampir mirip dengan bubur. Nah, Demak juga memiliki tradisi. Salah satunya yang diselenggarakan tiap tahun yaitu tradisi Grebeg Besar Demak. Grebeg Besar Demak adalah tradisi tahunan yang dilaksanakan di Demak, Jawa Tengah untuk merayakan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah dan menghormati perjuangan para leluhur, khususnya Sunan Kalijaga, dalam menyebarkan agama Islam. Acara ini merupakan perpaduan budaya Jawa dan Islam yang meliputi ziarah ke makam Sunan Kalijaga, penjamasan pusaka, prosesi kirap prajurit, dan akan dimeriahkan oleh pasar rakyat yang menjadi sarana hiburan dan penggerak ekonomi lokal. Di sini juga kalian dapat melihat bahwa Bupati Demak sedang menaiki kereta pada acara iring-iringan Grebeg Besar Demak. Adapun rangkaian acara Grebeg Besar Demak, yang pertama diawali dengan Tumpeng Songo. Tumpeng Songo adalah tradisi tahunan di Demak yang merupakan bagian dari Grebeg Besar, di mana 9 tumpeng diarak dari pendopo kabupaten menuju Masjid Agung Demak pada malam sebelum Idul Adha. Tradisi ini merupakan bentuk penghormatan kepada Wali Songo atas jasa mereka dalam menyebarkan agama Islam, serta simbol syukur atas nikmat dan karunia Allah. Tumpeng tersebut kemudian didoakan dan dibagikan kepada masyarakat untuk mempererat tali persaudaraan dan keberkahan. Jadi isi dari tumpeng songo ini yaitu sayur mayur, juga ada buah-buahan. Selanjutnya yaitu acara ziarah dan penjamasan pusaka. Acara ini yaitu masyarakat dan keturunan dari Sunan Kalijaga akan melakukan ziarah ke makam para Sultan Demak dan Sunan Kalijaga. Ritual utamanya yaitu penyucian dan penjamasan benda pusaka oleh keturunan Sunan Kalijaga. Jadi penjamasan ini hanya boleh dilakukan oleh keturunan Sunan Kalijaga. Selain itu tidak diperbolehkan. Pada prosesi penjamasan pusaka juga tidak diperkenankan untuk melihat benda pusaka. Nah, di sini dapat dilihat ini prosesi pada saat penjamasan pusaka oleh keturunan Sunan Kalijaga. Lanjut, rangkaian acaranya yaitu ada kirap prajurit. Jadi, kirap prajurit ini arak-arakan prajurit yang melibatkan 40 orang dari pendopo Demak menuju Kadilangu untuk mengantarkan minyak yang akan digunakan pada saat prosesi penjamasan pusaka. Nah, pada tahun ini, Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI mencatatkan rekor baru di Kabupaten Demak dalam kategori kirap Grebeg Besar Demak dengan berbusana prajurit peserta terbanyak yang berjumlah 522 prajurit. Sebenarnya lebih dari itu prajuritnya, yaitu sekitar 547. Namun berbarengan dengan hari ulang tahun Demak, maka dipaskan dengan angka 522 prajurit. Rangkaian selanjutnya yaitu yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat, yaitu ada pasar rakyat. Pasar rakyat ini dikenal juga dengan nama besaran, yang merupakan bagian dari kemeriahan Grebeg Besar.
Pasar ini menjadi daya tarik utama bagi masyarakat Demak dan sekitarnya. Grebek Besar Demak ini menawarkan berbagai macam wahana dan acara untuk memeriahkan perayaan Grebek Besar. Umumnya itu berlangsung sekitar 1 bulan sebelum Idul Adha. Di dalam Grebek Besar ini seperti ada kora-kora, ada biang lala juga, ada permainan anak kecil seperti mani bola, ada juga stand makanan, stand hiburan juga. Nah, sepertinya sudah cukup penjelasan mengenai ciri khas kota Demak yang mungkin akan menjadi ikon kota Demak. Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kali ini yaitu dengan semua keunikan dan kekhasan mengenai kota Demak yang telah saya jabarkan, harapannya semua ciri khas tersebut dapat menjadi ikon Demak yang akan berdampak baik bagi kemajuan Demak sendiri. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.